Dan benar aja, usai melakukan penyelidikan, Kejati Bali menemukan alat bukti yang mengarah ke dugaan korupsi senilai 3,8 miliar rupiah. Modus yang dilakukan para tersangka yakni dengan memungut uang pangkal yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Berkaitan dengan status saya itu mungkin saya pelajari dulu ya, saya pelajari dulu segala sesuatunya, sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Sahabat Kompas.com, penetapan tersangka Rektor Universitas Udayana Bali, I Nyoman Gede Antara dalam kasus dugaan korupsi membuat heboh publik nih. Bagaimana tidak? Uang pangkal para mahasiswa baru jalur mandiri yang sejatinya digunakan untuk mengembangkan institusi justru diduga telah ia tilap bersama para kroninya. Tak tanggung-tanggung, Antara diduga melakukan praktik pungli ini kepada 320 mahasiswa tahun akademik 2018 sampai 2022. Alhasil, potensi nilai kerugian keuangan negara dan ekonomi negara cukup fantastis nih, yakni mencapai 443,9 miliar rupiah. Nah lalu sebenarnya seperti apa sih sosok rektor yang ada di balik dugaan praktik korupsi ini? Jangan kemana-mana, karena kita akan kupas rekam jejak sampai harta kekayaan I Nyoman Gede Antara di Oh Begitu Kompas.com. Jadi peristiwa ini terjadi selama tersangka menjadi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2018 sampai 2020. Ia bersama 3 pejabat Universitas Udayana lainnya yang juga jadi tersangka saat itu mewajibkan mahasiswa baru jalur mandiri memberikan sumbangan pengembangan institusi atau yang biasa kita sebut uang pangkal jika mau melanjutkan proses pendaftaran. Tak pelak isu ini pun menjadi perbincangan di media sosial nih, hingga akhirnya tercium oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Dan benar aja, usai melakukan penyelidikan, Kejati Bali menemukan alat bukti yang mengarah ke dugaan korupsi senilai 3,8 miliar rupiah. Modus yang dilakukan para tersangka yakni dengan memungut uang pangkal yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Terkait penetapan tersangka ini, I Nyoman Gede Antara tetap membela diri loh. Ia menyebut bahwa pungutan dana SPI sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh universitas negeri. Tak hanya itu, dana SPI yang dibayar mahasiswa tersebut juga dipastikan langsung masuk ke rekening negara. Berkaitan dengan status saya itu mungkin saya pelajari dulu ya, saya pelajari dulu segala sesuatunya, sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Jadi sebetulnya itu SPI dimungkinkan sudah dari regulasi ya. Yang pertama regulasi tentu, yang kedua sistemnya itu adalah tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting itu adalah tidak ada mengalir ke para pihak individu staf kami itu, kami yakin tidak ada, itu semuanya mengalir ke kas negara bisa. Hingga kini, status rektor yang disandang I Nyoman Gede Antara usai terjerat kasus korupsi masih belum jelas nih. Jika melihat ke belakang, ia memang tercatat sebagai Rektor Universitas Udayana periode 2021 hingga 2025 melalui keputusan Rapat Senat. Sebelum menjabat sebagai rektor, pakar dalam bidang teknologi processing advanced material ini juga beberapa kali menduduki posisi strategis di jajaran pimpinan Universitas Udayana. Seperti contohnya, Ketua International Office, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, hingga Wakil Rektor Bidang Akademik. Berbicara soal kekayaan I Nyoman Gede Antara tak terlalu tinggi dibandingkan sejumlah rektor Universitas Negeri Indonesia. Kita ambil contoh Rektor Universitas Indonesia, Ari Kunchoro, yang tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 62,3 miliar rupiah.
Kemudian Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, sebesar 29,2 miliar rupiah dan Rektor Universitas Pajajaran, Rina Indiastuti, sebesar 10,3 miliar rupiah. Di sisi lain, Antara tercatat memiliki harta kekayaan kotor mencapai 7,1 miliar rupiah, di mana sumber terbesarnya berasal dari tanah dan bangunan. Antara juga memiliki sejumlah kendaraan berupa mobil dan motor yang jumlahnya mencapai 702 juta rupiah. Karena memiliki utang 1 miliar rupiah, maka kekayaan bersih Antara mencapai 6,1 miliar rupiah. Kembali lagi melihat kasusnya, Antara disangkakan dengan beberapa pasal terkait pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nih. Dari pasal tersebut, maka Rektor UNUD itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Itu dia ulasan soal rekam jejak dan kekayaan Rektor Universitas Udayana Profesor Inyoman Gede Antara. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.